Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Hafidz Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijriah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, masih dalam bab tentang perintah untuk menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya sudah disebutkan permisalan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan orang yang menerima wahyu, diperumpamakan seperti 3 jenis tanah. Ada yang menerimanya bermanfaat bagi dirinya, membuat tanahnya subur, membuat ilmu itu bermanfaat bagi dirinya, kemudian dia mengajarkannya kepada orang. Ini ibarat tanah yang menyerap air hujan kemudian menampungnya di dalam sehingga tumbuh tumbuh-tumbuhan, ya, yang dengannya tumbuhan tersebut dimakan oleh manusia dan hewan. Kemudian perumpamaan yang kedua adalah orang yang tidak mengambil ilmu, tidak mempelajari agama sama sekali. Perumpamaannya seperti tanah yang tidak bisa menampung hujan dan tidak bisa menahan hujan, sehingga hal itu ketika tanah atau air hujan turun padanya, maka hanya akan membuat tanah itu rusak, ya, akan tergerus, longsor, ya, mengalami erosi dan seterusnya. Ini hakikat orang-orang yang sampai kepadanya ilmu agama kemudian dia tidak mau mengambil manfaat darinya, maka itu memudaratkan dirinya, membahayakan dirinya. Dan yang ketiga, ada orang-orang yang mempelajari ilmu agama, menerima wahyu dari Allah, mempelajarinya, menghafalkannya, tapi tidak memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Walaupun dia mengajar orang lain, dia berdakwah, tapi ilmu tersebut tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Ini ibarat tanah yang gersang, yang mana air tidak bisa diserap ke dalamnya, sehingga tanah tersebut tidak menjadi subur, tetap gersang, tapi karena dia menampung air, maka hewan dan manusia bisa mengambil air darinya. Iya. Kemudian hadis yang ke-8, kata Nawawi rahimahullah, as-saminu an Jabirin radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-8 dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, yakni Jabir ibnu Abdullah ibn Amr, Jabir ibn Abdullah ibni Haram radhiyallahu taala anhuma. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Abdullah ibn Haram, ayahnya Jabir bin Abdullah, juga seorang sahabat yang meninggal di perang Uhud dikarenakan terkena panah nyasar dari kaum muslimin sendiri, ya, panah nyasar dari kaum muslimin sendiri, sehingga ayah beliau radhiyallahu anhu terbunuh, ya, secara tidak sengaja. Nah, dan beliau termasuk sahabat yang meninggal di perang Uhud. Kata beliau, kata Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masali wa masalukum kamasali rajulin aw khadanaran faja'ala al-janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhum bihujazikum 'anin nar wa antum tafallatuna min yadayya." Rawahu Muslim. Al-janadibu nahwul jarad wal farash hadha huwa al-ma'ruf alladhi yaqa'u fin nar wal hujazu jam'u hujzah wa huwa maq'adul izari was sarawil. Rasulullah SAW bersabda, masih dalam
hadis tentang permisalan dan perumpamaan. Dan sudah kita sebutkan bahwa ini diantara cara pengajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya kepada umat Islam, yakni dengan mendekatkan pemahaman kepada mereka dengan permisalan-permisalan, dengan perumpamaan-perumpamaan. Dan ini salah satu metode dakwah yang bagus diterapkan kepada kelompok masyarakat tertentu, misalnya yang mungkin tidak bisa memahami teori, ya, sulit untuk memahami kalau diberikan teori, maka dia lebih lebih cepat memahami kalau diberikan dalam bentuk contoh dan permisalan. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan saya dan kalian, yakni kalian wahai kaum muslimin, perumpamaan saya, yakni sebagai Nabi, dan kepada kalian wahai kaum muslimin, itu perumpamannya seperti seorang yang menyalakan kayu api unggun, ya, menyalakan api unggun atau yang semacamnya. Kemudian al-janadib dan al-farash, belalang dan serangga-serangga kecil itu datang untuk masuk ke dalam api tersebut. Ya, ada serangga-serangga tertentu kan yang tertarik dengan api, lihat sesuatu yang terang, datang dia pengen masuk ke situ. Ya, al-janadib wal farash, ini serangga-serangga kecil yang biasanya tertarik dengan api. Kata beliau, perumpamaan saya dan kalian seperti seorang yang membuat api unggun, kemudian serangga-serangga ini mencoba masuk ke dalam api unggun tersebut, dan laki-laki ini yang membuat kayu bakar mencoba untuk menghalau supaya tidak ada serangga yang masuk ke dalam api tersebut. Ya. Kata Nabi SAW, demikianlah saya ini ibarat orang yang menyalakan kayu bakar, menyalakan api unggun, sementara kalian wahai kaum muslimin perumpamannya seperti serangga-serangga itu. Perumpamannya seperti serangga-serangga itu. Ya, saya sudah jelaskan kepada kalian bahwa ini neraka, ini jalan-jalan neraka, ini jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kalian kepada neraka, tapi tetap saja kalian ngotot untuk masuk ke situ. Tetap saja kalian ingin masuk ke dalamnya. Kata Nabi SAW, wa ana akhudhu bihujazikum aninar. Kalau laki-laki tadi mencoba menghalau serangga-serangga yang masuk, demikian yang saya lakukan. Saya mencoba menghalau kalian yang sangat pengen masuk neraka, sangat mau masuk ke dalam api tersebut, tapi saya selalu menghalang-halangi kalian. Jangan masuk ke neraka, jangan masuk ke api tersebut. Ya. Ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat menyayangi, merahmati kaum mukminin. Ya, mereka sudah mau masuk, melompat, Nabi SAW berusaha semaksimal mungkin. Kita bisa bayangkan betapa repotnya orang yang membuat kayu bakar, membuat api unggun, kemudian banyak serangga, betapa repotnya dia menghalangi. Demikian perumpamaan Nabi SAW. Seakan-akan beliau betul-betul berusaha semaksimal mungkin menghalau siapapun dari umatnya yang mau masuk ke dalam api. Kata Nabi SAW, adapun saya memegang hujazikum. Hujaz, kata Nawawi, tempat gulungan sarung atau celana, yakni dipegang kain sarungnya, dipegang sirwalnya, celananya, ya, saya pegang celana kalian, yakni di bagian yang ini, ya, di bagian pinggangnya, atau sarung kalian di bagian pinggangnya, saya pegang itu, ya, supaya kalian tidak masuk ke dalam neraka. Tapi tetap saja di antara kalian ada yang berusaha melepaskan pegangan saya, ya, melepaskan pegangan saya sehingga dia pun masuk ke dalam neraka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, ini diantara, lihat bagaimana permisalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perumpamaan ini sejalan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, di mana manusia, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan siratul mustaqim itu bagaikan jalan yang lurus, sudah kita sebutkan sebelumnya hadisnya. Kemudian di sebelah kanan dan kiri ada pintu-pintu yang tidak memiliki daun pintu. Ya, ada pintu-pintu di kanan dan kiri jalan tersebut yang tidak memiliki daun pintu, yang ada cuma tirai, gorden yang menutupi pintu tersebut, tidak ada daun pintunya. Yang mana Nabi SAW mengatakan bahwa pintu-pintu itu adalah maharimullah, adalah hal-hal yang Allah haramkan. Pintu-pintu itu hal-hal yang Allah haramkan. Setiap kali ada manusia yang melewati jalan yang lurus, mencoba untuk membuka tirai
gorden yang ada pada pintu tersebut, maka seorang penyeru yang ada di ujung jalan, seorang penyeru ya yang berada di ujung jalan berteriak, ya ayuhan nas halummu ila siratillah, wahai sekalian manusia, ayo ikuti semua jalan Allah yang lurus ini. Kalau ada yang mencoba mau membuka pintu, tiba-tiba ada yang berteriak dari bawah jalan mengatakan, wailak la taftahu in taftahu talijhu, celaka kamu, jangan kamu membuka tirai tersebut, kapan kamu membuka tirainya kamu akan masuk ke dalamnya. Ya, ini manusia seperti itu tabiatnya, ingin menjerumuskan dirinya sendiri tanpa dia sadari ke dalam kebinasaan. Dan Nabi Muhammad SAW setengah mati melarang mereka, setengah mati menghalang-halangi mereka untuk tidak menggelincirkan diri mereka sendiri ke dalam kebinasaan ya. Karena sudah menjadi sunnatullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan neraka sebagai suatu tempat yang menarik ya, sebagai suatu tempat yang menarik, yakni menarik bagi jiwa-jiwa manusia. Dan Allah ta'ala menjadikan neraka sebagai tempat yang tidak menarik bagi jiwa-jiwa manusia pada umumnya ya. Kenapa? Karena jiwa manusia itu normalnya selalu senang kepada yang buruk-buruk. Ucapan siapa perempuan yang diriwayatkan disebutkan dalam Israiliyat Zulaikha yang mencoba menggoda Nabi Yusuf alaihissalam ya. Kemudian setelah perempuan ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, dan dia menyatakan, perempuan ini kemudian sadar dan bertaubat, dia berkata, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Kata perempuan ini, saya tidak bisa menjamin diriku bebas dari dosa. Saya tidak menjamin diriku lepas dari dosa ya. Kenapa? Karena sesungguhnya jiwa itu betul-betul menyuruh kepada hal yang buruk, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Tuhanku. Maka asal jiwa manusia itu tertarik dengan yang buruk-buruk, tertarik dengan hal yang jelek-jelek. Karena itulah neraka menjadi tempat yang sangat menarik bagi jiwa manusia, karena neraka tersebut dikelilingi dengan hal-hal yang sifatnya syahwat. Syahwat itu keinginan jiwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huffatil jannatu bil makari wa huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahwati, bahwa sorga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa, tidak sejalan dengan jiwa manusia yang cenderung kepada keburukan. Sorga tidak seperti itu. Karena itulah sorga dikelilingi dengan hal yang tidak disukai oleh jiwa, yang dibenci oleh jiwa. Sementara neraka dikelilingi dengan hal-hal yang sejalan dengan keinginan jiwa ya. Karena itulah mudah seorang masuk ke dalam neraka, tinggal mengikuti bawaan dia sebagai manusia saja. Mengikuti bawaan dia sebagai manusia, tinggal mengikuti apa yang jiwanya inginkan. Mau ini dikasih, mau itu dikasih ya. Setiap dia lapar mau makan, dikasih makan, biar pada saat puasa tidak boleh makan ya. Nah, mengantuk dikasih tidur, padahal saatnya bukan waktu tidur, harus sholat dulu ya. Lagi pelit, bakhil, dituruti tidak mau bersedekah padahal wajib misalnya zakatnya ya. Tinggal ikuti apa yang mau diinginkan oleh jiwa, akan berakhir di neraka. Karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan sorga dan neraka, Allah Ta'ala menyuruh Jibril untuk melihat. Lihat wahai Jibril kepada sorga. Setelah Allah Ta'ala setelah Jibril melihat sorga, kembali kepada Allah, ditanya apa komentarnya. Dikatakan Jibril, ya Allah, saya yakin tidak ada seorang pun hambamu kecuali mau masuk ke dalam sorga. Pasti setelah dia melihat sorga, keindahannya, tidak ada seorang pun hambamu ya Allah kecuali pasti mau masuk surga. Tidak mungkin tidak ada. Setelah itu disuruh lihat neraka. Setelah melihat kengerian neraka yang terdapat di dalamnya, Jibril kembali kepada Allah kemudian berkomentar, ya Allah, saya yakin tidak ada seorang pun hambamu yang mau masuk ke dalamnya. Saya yakin tidak ada seorang pun hambamu yang mau masuk ke dalam neraka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rintangan-rintangan di sekitar surga ya, berupa hal-hal yang dibenci oleh jiwa, dan Allah Ta'ala memberikan
hal-hal yang sifatnya syahwat di sekeliling neraka. Kemudian Allah berfirman kepada Jibril, lihat kembali, kamu lihat kembali surga, sekarang bagaimana keadaannya. Maka Jibril kembali ke surga dan melihat keadaan surga, ya, melihat keadaan surga. Setelah kembali ditanya komentarnya, kata Jibril, ya Allah, saya khawatir tidak ada seorang pun hambamu yang bisa masuk surga, ya. Saya khawatir ya Allah tidak ada seorang pun hambamu yang bisa masuk surga karena sulitnya halangan-halangan dan rintangan di sekitarnya. Penilaian Jibril alaihissalam. Setelah itu dilihat lagi, suruh lihat lagi neraka, lihat sekarang neraka, ya. Setelah Jibril melihat neraka, beliau pulang menghadap kepada Allah kemudian berkata, ya Allah, saya khawatir tidak ada seorang pun hambamu kecuali semuanya masuk neraka, ya. Saya khawatir tidak ada seorang pun hambamu kecuali semuanya akan masuk neraka karena sejalan dengan hawa nafsu mereka. Maka ini perimsalan yang sangat tepat dari Nabi SAW, dan seorang harus menyadari dirinya bahwa Nabi Muhammad SAW dengan semua ajaran beliau itu mencoba untuk menahan dirinya untuk tidak masuk ke dalam neraka. Walaupun kamu sangat menginginkan neraka dengan perbuatanmu, ya, kamu sangat menginginkan. Mungkin secara lisan ketika ditanya mau masuk neraka enggak, secara lisan tidak akan ada yang mau mengatakan saya mau masuk neraka, ya, kecuali orang-orang yang sudah kehilangan akal sehatnya, ya, yang mengatakan kalau si fulan orang kafir yang terkenal dalam neraka, saya juga tidak apa-apa dalam neraka, yang penting sama-sama dia. Ini orang bodoh, ya, belum merasakan neraka sehingga berani-berani mengatakan, ya, kalau sorga untuk kalian semua biar saya di neraka saja. Ini orang bodoh, ya. Berani-beraninya dia menantang neraka. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fama asbarahum alan nar, betapa beraninya mereka bersabar di atas neraka. Ini cacian kepada mereka dan hinaan kepada mereka. Sekarang dia bisa berani mengatakan seperti itu, dan maka bahkan mereka tidak akan bertahan sepersekian detik dalam neraka. Dan sekarang mereka berani mengatakan biar saya di neraka, kalau kalian mengkapling sorga semuanya biar saya di neraka, ya. Ini kejahilan dan kebodohan. Dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim bahwa Nabi SAW menyebutkan siksaan neraka yang paling ringan, siksaan neraka yang paling ringan adalah sebuah terompa sendal yang terbuat dari besi yang sudah mulai dipanaskan setelah neraka tercipta. Sejak neraka dicipta oleh Allah sudah mulai sendal ini dipanaskan, sudah mulai dipanaskan sampai hari kiamat, sampai ada orang yang memasukinya, di mana belum lagi kaki seorang melekat di situ, baru mendekat ubun-ubunnya sudah mendidih, ya. Ini siksaan yang paling ringan dalam neraka, dan di dalam neraka tidak ada ceritanya siksaan menjadi tambah ringan, tidak ada. Bertambah waktu, bertambah hari, siksaan bertambah berat dan semakin bervariasi, tidak berkurang, selalu bertambah. Allah Ta'ala berfirman, fadhuqu falan nazidakum illa azaba, maka rasakanlah wahai penghuni neraka, kami tidak menambahkan untuk kalian dalam neraka kecuali tambahan azab. Kata para ulama, tambahan kepedihan, tambahan variasi siksaan, dan tambah lama siksaannya. Maka tidak ada ceritanya siksaan di neraka itu berkurang. Nah, kalau begitu merupakan siksaan neraka yang paling kurang, maka setelah itu akan bertambah terus, ya. Maka Nabi Muhammad SAW, ya, lihat bagaimana beliau memperumpamakan diri beliau sebagai seorang yang membuat kayu bakar dan mencoba menghalau serangga-serangga yang mencoba masuk ke dalamnya. Kadang pada sebagian keadaan beliau berhasil, dan pada sebagian lain beliau tidak berhasil. Kenapa? Karena serangganya ngeyel, ya, sudah diusir-usir tetap saja masuk ke dalam neraka. Ada juga manusia seperti itu, sudah dilarang-larang oleh Nabi SAW, ya. Tentunya larangan Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran, berupa hadis, karena Nabi SAW tidak bisa memaksa. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Kamu hanya pemberi peringatan wahai Muhammad, berikan peringatan kepada mereka jangan masuk ke dalam neraka. Tapi urusan, ya, maksa-memaksa, kamu tidak bisa memaksa mereka, kamu tidak bisa menahan mereka, kamu hanya bisa semaksimal mungkin menghalau dan mengingatkan mereka. Maka ini perumpamaan yang sangat penting dari Nabi SAW, betapa manusia itu
senang melalaikan apa namanya peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka senang melalaikan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang peringatan, datang larangan, dilalaikan. Ya. Dipandang sebelah mata, diremehkan. Hanya karena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan kepentingan perutnya. Hanya karena aturan Nabi SAW bertentangan dengan apa? Dengan kedudukannya, dengan kepentingan kedudukannya, bertentangan dengan ya keinginan orang-orang yang dia sayangi dan dia cintai. Dia dengan gampang meremehkan perintah Nabi SAW, padahal perintah dan larangan dari beliau itu tujuannya untuk menjaga kalian agar tidak terjun ke dalam api neraka. Nah, kemudian hadis berikutnya kata beliau rahimahullahu taala at-tasi', hadis yang ke-9. Anhu radhiyallahu anhu, yakni dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil'aqil asabi'i was-sahfah wa qala innakum la tadruna fi ayyihil barakah, rawahu Muslim. Kata Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilati jari jemari dan piring alas makan setelah makan, dan beliau bersabda menyebutkan alasannya, karena kalian tidak mengetahui di mana berkah makanan tersebut. Hadis dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Di sini beliau An-Nawawi rahimahullah dalam hadis yang ke-9 membawakan tentang sunnah-sunnah dalam makan, ya. Dan sunnah-sunnah dalam makan atau adab-adab ketika makan secara umum terbagi menjadi 3. Secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada sunnah-sunnah dan adab-adab sebelum makan. Yang kedua, ada sunnah-sunnah adab-adab ketika sedang makan. Dan yang ketiga, ada sunnah-sunnah dan adab-adab setelah makan. Setelah makan. Di sini dalam hadis ini disebutkan berkenaan dengan sunnah-sunnah setelah makan. yakni di antara sunnah-sunnah setelah makan adalah jangan membiarkan ada makanan yang tersisa. Yani kalau kamu sudah selesai makan, dicek apakah di jari jemarimu, di piringmu masih ada nasi yang tersisa, makanan yang tersisa. Dan semisal dengan jari jemari adalah alat makan seperti sendok, garpu, pisau kalau dia makan daging, atau pisau roti misalnya untuk mengoleskan mentega dan semacamnya. Ya. Kalau ada makanan yang melekat pada tanganmu, pada jari jemarimu, pada berupa makanan atau misalnya kuah makanan, atau pada piring, atau ada makanan yang apa namanya mentega misalnya, atau olesan roti, pada pisau masih ada, masih pisau roti ya, masih ada yang tersisa di situ, atau pada garpu, maka disunnahkan untuk dijilati, yakni selama memungkinkan dan aman tentunya. Apakah dia jilat atau dia ambil dengan jari jemarinya, baru jari jemarinya yang dia jilat, dan seterusnya. Intinya adalah jangan membiarkan ada makanan yang tersisa. Kenapa? Karena tidak diragukan bahwasanya unsur pembentuk manusia, yang diantara unsur pembentuk manusia yang paling penting adalah makanan, ya kan? Makanan menjadi salah satu sebab terbesar setelah hidayah dan setelah taufik dari Allah. Makanan menjadi penentu baik tidaknya manusia. Kenapa? Makanan ini yang akan berubah menjadi darah. Darah ini yang akan berubah menjadi apa namanya? Memperbaiki hatinya, memperbaiki jantungnya. Kalau darahnya kotor akan rusak semua organ tubuhnya, termasuk hatinya. Makanan yang akan membentuk hati. Ya. Karena itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma lahmin nabata minas suhti fannaru aulalah. Semua daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Maka tidak diragukan makanan ini faktor yang penting bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhiratnya. Di dunia maupun di akhiratnya. Kita tahu yang menyebabkan doanya seorang ditolak oleh Allah Ta'ala, walaupun dia berdoa di waktu mustajabah,
walaupun dia berdoa di tempat mustajabah, walaupun kondisinya kondisi mustajabah, tapi kalau ada makanan haram dalam perutnya tidak akan dikabulkan. Bagaimanapun terkumpul semua sebab-sebab mustajabah dalam doanya, tidak akan dikabulkan kalau dalam perutnya ada makanan yang haram. Kata Nabi SAW, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin ada orang berdoa makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kemudian dikabulkan? Jangan harap. Maka makanan ini perkara yang sangat penting. Allah Ta'ala berfirman, falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya setiap manusia memperhatikan makanannya, memperhatikan dari mana asal makanannya, dengan apa dia membeli makanannya, dan bagaimana dia memakannya, ya, bagaimana halal dan haramnya. Hendaknya dia memperhatikan makanannya, karena makanan setelah taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala tidak diragukan merupakan salah satu faktor penting penentu kebahagiaan hidup seorang di dunia maupun di akhirat. Dan tentunya makanan yang mendatangkan manfaat bagi seorang adalah makanan yang mubarak, makanan yang diberkahi. Bukan semua jenis makanan, makanan yang mubarak, makanan yang diberkahi oleh Allah. Karena itulah makanan tidak hanya cukup halalan thayyibah, tapi juga mubarak. Biar halal bisa, biar thayyib, tapi kalau tidak ada berkahnya, dan keberkahan ini banyak faktor, maka juga tidak bermanfaat bagi dirinya, kurang manfaatnya pada dirinya. Betul, di antara sebabnya keberkahan makanan adalah halal dan thayyib, tapi terkadang ada makanan halal dan thayyib tapi dimakan dengan dengan cara yang kurang tepat, sehingga berkahnya hilang atau mungkin berkurang. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala menurunkan berkah pada semua makanan yang dimakan oleh manusia, yang halal, yang thayyib, yang halal lagi thayyib, semua ada keberkahannya. Hanya saja dari hikmah Allah, Allah sembunyikan di bagian mana berkahnya makanan. Iya, di bagian mana. Kalau kita makan nasi, kita nggak tahu di butiran mana itu berkahnya makanan. Yani dari satu piring yang kamu makan, cuman di butiran itu yang ada berkahnya, yang lainnya tidak ada. Ya. Dari ratusan butir nasi yang kita makan, cuman di butir itu Allah meletakkan berkah di piring itu, berkahnya di butir yang itu, yang lain tidak ada. Nah, kalau kebetulan butir itu yang jatuh, yang kamu buang, berarti kamu tidak mendapatkan berkah dari makanan tersebut. Karena itulah Nabi SAW mengatakan, jangan membiarkan ada makanan yang tersisa, semaksimal mungkin tentunya. Ya, karena ada juga terkadang seorang yang berargumen dengan hadis ini untuk memaksakan orang biar sudah kenyang sekali harus habiskan. Mau dia apa, sudah kenyang sekali. Ini tentunya tidak berlaku hadis seperti hadis di sini. Orang kalau sudah terlalu kenyang disuruh sunnah ini harus habiskan. Kalau nggak dihabiskan begini dan begitu, misalnya kan. Padahal dia sudah tidak bisa masuk lagi makanan. Tentunya di sini tidak boleh dipaksa. Iya, membahayakan diri sendiri. Yani makanan kalau terbuang mudorot, tapi kalau kamu kekenyangan mudorot juga. Dan di sini kita disuruh memilih antara dua mudorot yang lebih ringan. Yang mana lebih ringan mudorotnya? Makanan yang terbuang atau kamu yang sakit misalnya, ya kan? Maka butuh seorang diperhadapkan pada dua mudorot yang dia disuruh memilih mudorot yang lebih ringan. Ya. Maka tentunya dikatakan di sini jangan membuang makanan, ya, walaupun satu butir, yakni selama masih memungkinkan dia makan, jangan dia sisakan. Karena ya, innakum la tadruna fi ayyihil barakah. Kamu tidak tahu di bagian mana yang ada berkahnya. Mungkin cuma di ikannya, mungkin cuma di tempenya, yang lainnya tidak ada. Kita nggak tahu. Allah rahasiakan keberkahan makanan yang kita makan. Maka jangan sia-siakan keberkahan makanan dengan membuang sebagian makanan padahal engkau masih mampu untuk memakannya. Karena siapa tahu, ya, dari mana kamu tahu? Mungkin di bagian nasi yang beberapa butir yang kamu masih ada nasi di tanganmu, kemudian kamu sudah cuci tangan, dikobokan tangan sehingga nasinya jatuh ke air, nggak lagi dimakan, ya, mungkin di situ berkah makanannya sehingga kamu kehilangan berkah dari makanan yang kamu makan tersebut. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya, ini maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah di sini tentunya perintah sunnah, bukan perintah wajib. Perintah di sini perintah sunnah, bukan perintah wajib. Dikarenakan semua perintah-perintah Nabi SAW yang berkenaan dengan adab dan akhlak, berkenaan dengan adab secara umum menunjukkan hukum sunnah. Ya, namun walaupun sunnah, sekali lagi
bab dari Imam Nawawi adalah perintah untuk menjaga sunnah-sunnah, karena dengannya lah seorang mendapatkan banyak pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira cukup sampai sini. Insyaallah taala hadis tentang masalah menjilat makanan ini akan kita, masih ada dua riwayat berkenaan dengannya, kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wal ilmu indallah, nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.